percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Shalom sahabat Katolikku keren. Inilah dia bagian kedua dari kisah 30 pendeta ternama dari berbagai negeri yang meninggalkan jemaatnya dan memutuskan bergabung bersama Gereja Katolik yang dilansir dari berbagai situs terpercaya. Rome Sweet Home, welcome home, sambutlah mereka. 16. Pendeta Keith Nestor dari Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat tahun 2017. Keith Nestor, seorang mantan pendeta yang suka berbagi kesaksian tentang mengapa dia sangat mencintai Gereja Katolik. Keith Nestor juga adalah seorang anak pendeta yang mencoba untuk tidak mengikuti jejak ayahnya, tetapi berakhir juga sebagai seorang pendeta yang khusus melayani kaum muda. Saat mencari desainer grafis untuk logo kelompok pemuda gerejanya, Keith bertemu dengan seorang Katolik yang taat dengan imannya. Dan itu menyebabkan dia mengajukan beberapa pertanyaan tentang iman Katolik kepada orang itu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Setelah hampir 2 dekade mencari kebenaran dan diskusi bersama orang Katolik yang taat itu, Pendeta Keith akhirnya menyadari bahwa waktunya telah tiba baginya untuk mengatasi ketakutannya selama ini. Ia memberanikan diri untuk mengundurkan diri dari pelayanan sebagai seorang pendeta dan masuk ke dalam Gereja Katolik di tahun 2017. Ia semakin bertumbuh dalam iman Katolik dan menjadi rasul awam. Pada tahun 2019, Keith menerbitkan buku yang berjudul The Convert Guide to Roman Catholicism, Your First Year in the Church. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang baru saja menjadi anggota Gereja Katolik dan mampu membuat seseorang yang baru saja menjadi Katolik mampu bertahan di tahun pertamanya, hingga mengalami perkembangan iman Katolik yang luar biasa di tahun-tahun selanjutnya di dalam gereja yang paling tua di dunia, yaitu Gereja Katolik. 17. Pendeta Scott Caton dari Gereja Protestan Rochester, Amerika Serikat tahun 2011. Saat mantan pendeta Protestan Scott Caton mempersiapkan penabisannya sebagai imam Katolik pada tahun 2011, istri dan 6 anaknya memberi dukungan doa kepadanya. Sebagai seorang imam, dia berharap untuk fokus pada mendamaikan pria dan wanita dengan Tuhan dan untuk menghancurkan kesalahpahaman antara Protestan dan Katolik. Pada tahun 1980, Vatikan membuat ketentuan pastoral yang memungkinkan pendeta dari gereja Lutheran, Anglikan, dan Episkopal yang sudah menikah dapat tetap memasuki imamat di Gereja Katolik setelah pertobatan mereka dan formasi teologis kateketik. Caton telah menikah selama 28 tahun dan merupakan mantan pendeta di salah satu gereja Protestan. Ia menyadari bahwa Tuhan memanggilnya untuk hal yang lebih luar biasa. Dorongan batin untuk menjadi Katolik semakin muncul ketika Scott Caton mempelajari tentang kitab suci, teologi, dan sejarah gereja yang kaya, tetapi juga keindahan dan kekuatan Ekaristi. Caton berbicara dengan Uskup Rochester, Matthew H. Clark, tentang keinginannya untuk menjadi seorang imam Katolik dan mulai menjalani persiapan. Uskup Clark mengungkapkan kegembiraannya atas keputusan pendeta Caton untuk menjadi seorang imam Katolik dengan mengatakan, Scott adalah pria yang memiliki iman yang kuat dan kecerdasan yang tajam, dengan kepribadian yang luar biasa. Dia orang baik dan akan menjadi pastor Katolik yang baik. 18. Pendeta Dr. Paul Thigpen dari Gereja Evangelikal Amerika Serikat tahun 2010. Pendeta Dr. Paul Thigpen sebelumnya merupakan orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan atau ateis. Ia kemudian mengalami pengalaman spiritual hingga memutuskan menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi seorang pendeta di salah satu gereja Protestan beraliran Injili atau Evangelikal. Pendeta Paul kala itu bersama komunitasnya mengadakan sebuah pelatihan dan meditasi. Tiba-tiba ia merasakan kedamaian saat nyanyian Gregorian yang tenang, bahkan lagu Ave Maria diputar dalam keheningan. Hal ini
membuat ia pada suatu hari mencari kedamaian itu dengan pergi mengunjungi gereja-gereja di Eropa yang hampir semua bangunannya adalah katedral besar milik gereja Katolik. Ia tiba-tiba tersungkur di salah satu gereja Katolik sambil memandang ke arah altar dan tabernakel yang membuatnya merasakan suatu kerinduan yang luar biasa, dan ketika ia mengangkat kepala, ia melihat salib di altar. Ia langsung menangis karena merasa seperti kembali ke zaman itu, zaman penyaliban, di mana ini hanya bisa ia rasakan di gereja yang melestarikan ajaran para rasul, yaitu gereja Katolik. Ia pun mulai membaca buku-buku tulisan orang kudus seperti Santo Agustinus, Santa Katarina, dan Santo Yohanes, hingga akhirnya menjadi anggota gereja Katolik sekitar tahun 2010 dan melepas gelar pendetanya. Kini ia merupakan misionaris awam Katolik yang merasul dengan penuh semangat. 19. Pastor Brent Stubbs dari Gereja Pentakostal Amerika Serikat tahun 2008. Pastor Brent Stubbs adalah seorang filsuf awam, blogger, mantan pengkhotbah gereja Protestan aliran Pentakostal, dan guru Alkitab. Dia telah menyelesaikan kursus pasca sarjana dalam bidang filsafat. Dibesarkan dalam tradisi aliran Pantekosta yang kuat, ia menanamkan dalam dirinya menjadi seorang pria yang harus menemukan kebenaran. Perjalanannya menjadi seorang Katolik dimulai saat ia mengalami cobaan. Kala itu, anak mereka lahir pada tahun 2006 namun dalam kondisi tak berdaya. Pastor Brent menggendong putrinya yang baru lahir itu lalu memohon mujizat terjadi dan berjanji kepada Tuhan akan menyelidiki iman dan gereja mana yang benar. Ia juga berjanji akan mencari gereja yang dapat menyelamatkan anak-anaknya kelak ketika bertumbuh dewasa dari sekularisme dan kejahatan. Ia langsung teringat akan sepenggal ayat Alkitab yang berbunyi, "Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Dalam pergumulannya ini, Bunda Maria menyapanya. Pastor Brent pun akhirnya bertanya, mengapa di dalam ajaran gerejanya tidak terdapat ajaran yang menyebut sang terberkati tersebut, yaitu Bunda Maria. Ia pun mulai mempelajari doktrin atau ajaran mengenai Bunda Maria dan peranannya dalam melahirkan Sang Juru Selamat. Setelah putrinya lahir dalam keadaan selamat, ia pun mengundurkan diri sebagai pengajar teologi gereja aliran Pantekosta dan fokus dalam karir bisnis. Suatu ketika, temannya yang beragama Katolik memberikan ia sebuah buku berjudul Rome Sweet Home, karangan Scott Hahn, yang adalah mantan pendeta yang kemudian menjadi Katolik terlebih dahulu. Setelah membaca buku itu, ia merasakan bahwa gereja Katolik akan menjadi rumahnya yang terakhir. Buku yang ia baca begitu membakar rasa penasarannya untuk mendalami ajaran Katolik, hingga ia membeli katekismus gereja Katolik dan membandingkan dengan katekismus ajaran Calvinis, Lutheran, Pentakostal, maupun Ortodoks Timur. Selama berbulan-bulan mendalaminya, ia pun menemukan Ekaristi yang adalah puncak iman gereja Katolik. Disinilah ia dengan bulat memutuskan menjadi Katolik bersama keluarganya tahun 2008 dan berpesan kepada umat Katolik bahwa meski gereja aliran Pentakostal atau Pantekosta secara antusiasme beribadah tampak menarik, namun gereja Katolik memiliki bahkan mampu menggenapi apa yang gereja aliran Pentakostal atau Pantekosta rindukan dalam hadirat Tuhan, yaitu Ekaristi dalam sakramen Maha Kudus. 20. Pendeta Chris Osgood dari Gereja Baptis Amerika Serikat tahun 2007. Pendeta Chris menjadi Katolik pada tahun 2007 bersama istri dan anaknya. Dahulu, ia bercita-cita menjadi seorang pendeta di Gereja Baptis di Universitas Liberty, Amerika Serikat. Setelah menjadi pendeta, justru disitulah ia mengalami pengalaman spiritual hingga menuntunnya ke dalam Gereja Katolik. Kini, Chris Osgood telah melepas gelar pendetanya dan sering diundang dalam berbagai acara gereja untuk memberi kesaksian mengapa ia menjadi seorang Katolik yang mampu menguatkan iman umat. Ia bahkan telah melakukan perjalanan keliling negara untuk berbagi kisah pertobatannya menjadi Katolik. Sebelumnya, ia sudah melayani di Gereja Baptis lebih dari 13 tahun melayani kaum muda. Lalu, setelah beralih menjadi Katolik, ia tetap melayani dan menjadi Direktur Keuskupan untuk Pelayanan Orang Muda Katolik Keuskupan Laredo, Texas dan Keuskupan Savannah, Amerika Serikat. 21. Pendeta Eric Berkman dari Gereja Episkopal Amerika Serikat tahun 2007. Pendeta Eric Berkman adalah mantan pendeta di Gereja Episkopal Amerika Serikat. Ia menemukan jalannya ke dalam Gereja Katolik justru saat menjadi seorang imam di Gereja Episkopal.
Selama menjadi imam gereja episkopal ini, banyak pengalaman spiritual yang ia alami, hingga pada akhirnya pendeta Eric Bergman meninggalkan paroki episkopal yang digembalakannya lalu ditemani oleh sebagian besar jemaatnya untuk memasuki gereja Katolik dalam proses penerimaan yang disaksikan langsung oleh mantan para jemaatnya di gereja Katolik. Di tahun yang sama, dia ditabiskan sebagai imam Katolik pada tahun 2007. 22. Pastor David Griffey dari Gereja Baptis Amerika Serikat tahun 2006. Pastor David dibaptis di Gereja Kristus Amerika Serikat, tetapi segera setelah masa kecilnya sekularisme menjadi lebih menyenangkan. Ia kemudian beralih menjadi seorang agnostik yang tidak memiliki agama namun tetap percaya adanya Tuhan. Kemudian ia menjadi seorang ateis atau tidak sama sekali mempercayai adanya Tuhan dan tidak memiliki agama. Selama menjadi ateis, ia mengalami kekosongan dalam dirinya. Dia berpaling kembali kepada Kristus dan bergabung dengan Gereja Baptis Selatan Amerika Serikat, denominasi gereja Protestan terbesar di Amerika Serikat, di mana dia ditabiskan sebagai pelayan, hamba Tuhan atau seorang pastor. Selama menjadi pastor di Gereja Baptis Selatan Amerika Serikat ini, ia juga melanjutkan studinya. Di masa studi inilah, Pastor David pertama kali tertarik pada iman Katolik ketika mengambil jurusan sejarah di perguruan tinggi tempat ia menuntut ilmu. Disitulah ia mendalami sejarah termasuk belajar sejarah gereja hingga sampai menemukan gereja asli yang didirikan oleh Kristus sendiri bukan oleh manusia, yaitu Gereja Katolik. Dengan mantap akhirnya dia beserta seluruh keluarganya meninggalkan Gereja Baptis Selatan Amerika Serikat, termasuk gelar pastornya, dan diterima dalam Persekutuan Gereja Katolik pada malam Paskah di bulan April tahun 2006. 23. Pendeta Mike Allen dari Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat tahun 2005. Pendeta Mike adalah penduduk asli Lexington, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat, dan lulusan dari University of Kentucky di Lexington dan Asbury Theological Seminary. Setelah melayani dalam pelayanan yang panjang di Gereja Metodis Serikat Amerika Serikat selama hampir 20 tahun, termasuk lebih dari 10 tahun sebagai seorang pendeta, dia dan keluarganya memutuskan memasuki Gereja Katolik pada bulan Agustus 2005 setelah melalui proses panjang pengalaman spiritual mereka. Pendeta Mike Allen akhirnya melepas gelarnya sebagai pendeta dan menjadi umat Katolik biasa yang mencintai iman Katolik yang kudus dan tetap merasul sebagai seorang awam. Bahkan masih dalam proses belajar sebagai katekumen pun, Pendeta Mike sejak Juli 2005 telah melayani di Gereja Katolik sebagai Direktur Kehidupan Keluarga dan Evangelisasi untuk Keuskupan Lexington, Kentucky, Amerika Serikat. 24. Pastor Neil Babcock dari Gereja Presbyterian Memorial di Stone, Tacony, Amerika Serikat tahun 2005. Pastor Neil Babcock adalah mantan pastor di Gereja Presbyterian Memorial di Stone, Tacony yang kemudian beralih menjadi Katolik. Ketertarikannya terhadap iman Katolik berawal sejak ia telah menyelesaikan studinya dan meraih gelar doktor di bidang filsafat dan pelayanan. Setelah dari situ ia pun ditabiskan menjadi pendeta di salah satu gereja Protestan aliran Presbyterian pada tahun 1986. Selama menjadi pendeta ini, tumbuh sebuah kesadaran di dalam dirinya akan kebenaran ajaran Gereja Katolik ketika membaca beberapa tulisan orang kudus seperti tulisan dari Santo Franciscus de Sales, Santa Teresa Avila, dan Santo Yohanes dari Salib. Di dalam tulisan-tulisan ini ia menemukan kekayaan harta iman dan spiritual dalam Gereja Katolik. Ia pun melakukan retret ke biara Katolik terdekat, dan di biara inilah ia berjumpa dengan Bunda Maria. Ketika melihat ikon Bunda Maria perawan yang terberkati di biara, ia merasa tersentuh. Ia menemukan sebuah rosario beserta tulisan doa Salam Maria, lalu mulai melafalkan doa-doa itu. Meski kala itu, ia merasa aneh sebagai seorang pendeta mendoakan doa Salam Maria. Hal ini membuat ia semakin penasaran dan ingin mendalami ajaran Gereja Katolik. Ia pun pergi mengunjungi pusat toko buku rohani Katolik setempat, dan di sana ia bertemu dengan seorang biarawati bernama Suster Pauline Cynthia Guza dan berkata kepada suster bahwa ia seorang yang berbakti dan menghormati Bunda Maria, namun bukan seorang Katolik. Suatu hari ia juga dilatih oleh salah seorang biarawati mengenai latihan spiritual Santo Ignatius, lalu berjumpa dengan Pastor Shawn Mahoney, pastor di Keuskupan Agung Philadelphia, Amerika Serikat, yang membimbing para pendeta yang sedang mempertimbangkan menjadi anggota Gereja Katolik. Langkah Pastor Neil Babcock pun semakin mantap hingga ia diterima menjadi anggota Gereja Katolik pada pesta Semua Orang Kudus tahun 2005 dan melepas gelar kependetaannya.
25. Pastor Drake McAllister dari Gereja Foursquare, Amerika Serikat tahun 2004. Pastor Drake merupakan mantan pastor di salah satu gereja Protestan aliran Pentakosta Amerika Serikat yang kini telah beralih menjadi Katolik. Pastor Drake sebelumnya mengabdikan diri untuk melayani Kristus sebagai pendeta di Gereja Foursquare Amerika Serikat, tetapi pada Agustus 2004 dia mengundurkan diri sebagai pendeta. Kemudian pada bulan Desember tahun itu dia dan keluarganya diterima di gereja Katolik. Semua ini terjadi ketika ia menemukan sebuah stasiun radio Katolik yang membahas karya-karya para bapak gereja mula-mula atau gereja perdana, dan ia pun mulai mendengarkan radio tersebut. Dari situlah ia akhirnya menjadi yakin bahwa gereja Katoliklah yang merupakan gereja perdana itu sendiri. Ayah dari 5 orang anak ini bahkan kini merupakan seorang diakon Katolik yang telah ditabiskan uskup. Ia bahkan nantinya akan menjadi imam Katolik pertama yang menikah di Keuskupan Steubenville jika telah ditabiskan. Hal ini merujuk pada ensiklik Santo Paulus ke-6 tahun 1967, di mana Gereja Katolik mengizinkan pria menikah yang masuk ke dalam Gereja Katolik yang dulunya menjabat sebagai pemimpin dari Gereja non-Katolik bisa ditabiskan menjadi imam dan tentu terlebih dahulu diselidiki oleh keuskupan. 26. Pendeta Douglas Grandin dari Gereja Episkopal Amerika Serikat tahun 2003. Ketika pendeta Douglas masih remaja, seorang temannya membagikan kisah tentang Kristus kepadanya. Douglas kala itu tidak yakin adanya Tuhan, tetapi atas ajakan temannya, ia pun ikut berdoa memohon pengampunan Tuhan, dan saat itu juga ia merasakan kasih karunia Tuhan untuk pertama kalinya. Setelah dewasa, ia pun dibaptis menjadi pengikut Kristus serta melayani sebagai penerjemah misionaris di gereja Protestan Pantekosta selama 5 tahun di negara Yugoslavia, negara yang kala itu belum terpecah-pecah. Suatu ketika ia mempelajari sejarah gereja. Dia pun mulai bertanya-tanya kepada orang-orang di gerejanya seperti tentang sosok Santo Agustinus. Seorang temannya yang telah menjadi uskup gereja episkopal mengajarinya tentang suksesi apostolik dan sakramen Maha Kudus. Hal ini menuntunnya untuk ditabiskan menjadi imam episkopal dan beralih menjadi Anglikan dari gereja Protestan Pentakostal. Saat belajar di Universitas Oxford, Pastor Douglas menemukan sebuah kesimpulan bahwa gereja memerlukan otoritas pusat yang menandakan bahwa gereja itu satu di seluruh dunia. Dan hal ini ia temukan hanya dalam gereja Katolik. Ia pun akhirnya memutuskan menjadi seorang Katolik bersama istrinya Lynn pada tahun 2003. 3 tahun setelahnya pada tahun 2008, ia ditabiskan sebagai imam Katolik khusus untuk Keuskupan Ritus Latin Anglikan atau wilayah pelayanan untuk mantan umat gereja Anglikan yang telah bersatu kembali dengan Paus di Roma. Untuk kasus seperti ini, imam yang telah menikah sejak melayani di gereja Anglikan, lalu beralih menjadi anggota gereja Katolik, tetap bisa menjadi imam di gereja Katolik seperti di gereja Anglikan. 27. Pendeta Glenn Allen dari Gereja Baptis Amerika Serikat tahun 2003. Glenn Allen dibesarkan sebagai seorang Protestan aliran Metodis dan merupakan anak dari 10 bersaudara. Pada usia 13 tahun, dia disekolahkan di sekolah asrama Yesuit milik gereja Katolik, tetapi dia tidak tertarik dan tidak belajar iman Katolik. Dari pengalamannya di sekolah, dia tidak menyukai orang kulit putih dan bahkan tidak menyukai gereja Katolik. Di perguruan tinggi, dia bertemu dengan calon istrinya Elaine, yang adalah anak seorang pendeta gereja Protestan aliran Baptis. Setelah mereka menikah, Glenn berpindah aliran dari Protestan Metodis menjadi Protestan Baptis, dan ayah mertuanya mengundangnya untuk masuk ke dalam pelayanan sebagai pendeta rekan sepelayanan. Ketika menjadi pendeta di Gereja Baptis Amerika Serikat ini, ia mengikuti studi teologi. Ia pun tertarik dengan ajaran gereja Katolik. Setelah mendalami ilmu teologi dan mengetahui hal ini, istrinya dengan tegas menentang minat pendeta Glenn Allen pada gereja Katolik. Tetapi melalui kasih karunia dan kesabaran Glenn Allen menghadapi sang istri pun akhirnya tersentuh dan mau terbuka terhadap kepenuhan iman dalam gereja Katolik. Pendeta Glenn Allen melepas jabatannya sebagai seorang pendeta dan menjadi seorang Katolik bersama istrinya tahun 2003. 28. Pendeta Jim Pinto Jr. dari Gereja Episkopal Karismatik Italia tahun 2003.
Meskipun Jim dibesarkan di sebuah rumah di Italia yang penghuninya beragama Katolik, dia menghabiskan sebagian besar masa dewasanya melayani sebagai seorang pendeta dalam tradisi Kristen Anglikan, yaitu di Gereja Episkopal Karismatik. Anak bungsu dari 4 bersaudara ini telah kehilangan ibunya ketika berumur 5 tahun dan kehilangan ayahnya ketika dia masih kuliah. Sebagai remaja, Jim selalu menganggap gereja Katolik seperti museum seni yang indah, tetapi tidak pernah memahami ajaran gereja Katolik itu sendiri. Jim kemudian bertemu dengan Joy yang adalah seorang Katolik, namun keluarga Joy tidak menghidupi iman Katolik dengan taat. Mereka kemudian menikah. Setelah menikah, suatu hari Jim mengutarakan keinginannya yang sudah lama dipendam, mengetahui seputar gereja Katolik yang menurutnya seperti museum seni yang indah kepada Joy. Pada awalnya, Joy merasa terkejut dan enggan untuk menceritakannya. Namun kemudian Tuhan menuntun mereka berdua untuk kembali ke rumah yang sejati. Pada tahun 2003, Jim diterima masuk menjadi anggota gereja Katolik dan resmi melepaskan jabatannya sebagai seorang pendeta, sedangkan Joy istrinya semakin kuat dengan iman Katoliknya sejak lahir. 29. Uskup Joseph Jacobson dari Gereja Lutheran Injili di Kanada tahun 2000. Dikenal sebagai Robert Jacobson adalah mantan uskup gereja Protestan beraliran Lutheran yang telah beralih menjadi imam Katolik setelah ia bertobat dari Lutheranisme. Dia sebelumnya adalah uskup Sinode Alberta dari Gereja Lutheran Injili di Kanada. Perjalanan ia menjadi seorang Katolik dimulai sejak tahun 1998 setelah 5 tahun pensiun sebagai uskup gereja Lutheran. Kala itu, Uskup Agung Joseph McNeil mengundang Jacobson untuk mempertimbangkan menjadi seorang imam. Uskup Jacobson dan istrinya Caroline, yang tinggal di sebuah pertanian dekat Basau, Alberta, merasa tertarik dan akhirnya mulai mengikuti katekumen atau bimbingan belajar menjadi Katolik di Gereja Katolik Paroki Hati Maria Tak Bernoda di Basau, Amerika Serikat pada tahun 1999. Pada pasca tahun 2000, ia pun akhirnya diterima menjadi anggota Gereja Katolik. Pertobatan Uskup Jacobson menjadi Katolik juga karena telah melayani sebagai wakil ketua dialog teologis antara Lutheran Katolik untuk Kanada selama hampir 8 tahun bersama dengan Adam Exner, seorang uskup agung Katolik Vancouver, Kanada. Pada tahun 2007, ia pun akhirnya ditabiskan menjadi imam Katolik yang melayani Keuskupan Agung Grout, McLennan, Kanada. 30. Pastor Todd Mead dari Gereja Baptis Selatan Amerika Serikat tahun 1999. Pastor Todd adalah mantan pastor di Gereja Baptis Selatan Amerika Serikat yang beralih masuk menjadi anggota Gereja Katolik bersama keluarganya di tahun 1999. 4 tahun setelah kelulusannya dari Universitas Liberty Jerry Falwell di Lynchburg, Virginia, Amerika Serikat, dan sekarang ia tinggal di Louisville, negara bagian Kentucky, Amerika Serikat bersama istrinya Wendy dan 2 anak kecil mereka. Ia kini bekerja di bidang pelayanan sosial. Dia dan keluarganya kini merupakan umat di Gereja Katolik Paroki Santa Bernadette, Louisville, Amerika Serikat. Perjalanan ia menjadi seorang Katolik ketika ia mempelajari tulisan-tulisan dari Gereja Perdana. Beberapa di antaranya mengenai otoritas kepausan dan suksesi apostolik kepemimpinan gereja yang tak terputus yang dimiliki oleh Gereja Katolik sejak Rasul Petrus, Paus pertama, dan menurutnya ini menjadi celah otoritas yang tidak berhasil diisi oleh Gereja Protestan dengan sola scripturanya atau hanya dengan Alkitab. Ia menemukan peneguhan dalam tulisan-tulisan Gereja Perdana tentang peran otoritatif dari para penerus para rasul dan para uskup setempat. Setelah mempelajari hal ini, ia lanjut mengenal ajaran Gereja Katolik seperti Abi Penyucian, Bunda Maria dan para kudus, indulgensi, dan seterusnya. Menurut Pastor Todd, doktrin dan praktik ajaran Katolik terjalin dengan begitu indah sehingga begitu seseorang mulai menerima beberapa ajaran gereja, seluruh sistem teologis Gereja Katolik akhirnya diterima juga. Ia pun akhirnya menjadi Katolik pada tahun 1999. Ya, sahabat Katoliko keren, itulah dia bagian kedua atau bagian terakhir kisah dan kesaksian dari para pendeta terkenal di dunia yang memutuskan bergabung secara penuh dalam Gereja Katolik. Semoga video ini menguatkan iman Katolik kita dan semoga iman Katolik terus menjadi garam dan terang bagi seluruh negara di dunia. Bangga menjadi anggota Gereja Katolik dan tetaplah setia dengan iman Katolik yang kudus. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Aleichem, Pace Ebene. Jangan lupa tonton bagian atau part pertama video ini. Dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang yang bangga dengan iman Katoliknya. Terima kasih. Our family is made up of every race. We are young and old, rich and poor, men and women, sinners and saints.
Our family has spanned the centuries and the globe. With God's grace, we started hospitals to care for the sick. We establish orphanages and help the poor. We are the largest charitable organization on the planet, bringing relief and comfort to those in need. We educate more children than any other scholarly or religious institution. We developed the scientific method and laws of evidence. We founded the college system. We defend the dignity of all human life and uphold marriage and family. Cities were named after our revered saints who navigated a sacred path before us. Guided by the Holy Spirit, we compiled the Bible. We are transformed by sacred scripture and sacred tradition, which have consistently guided us for 2,000 years. We are the Catholic Church. With over 1 billion in our family, sharing in the sacraments and fullness of the Christian faith. For centuries, we have prayed for you and our world, every hour of every day, whenever we celebrate the Mass. Jesus himself laid the foundation for our faith when he said to Peter, the first pope, "You are rock, and upon this rock I will build my church." For over 2,000 years, we've had an unbroken line of shepherds, guiding the Catholic Church with love and truth in a confused and hurting world. And in this world filled with chaos, hardship, and pain, it's comforting to know that some things remain consistent, true, and strong, our Catholic faith, and the eternal love that God has for all creation. If you've been away from the Catholic Church, we invite you to take another look. Visit CatholicsComeHome.org today. Ours is one family, united in Jesus Christ, our Lord and Savior. We are Catholic. Welcome home.